Kembali lagi bersama saya Prawito Hodoro di channel prawito.com. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita tentang ojek online app. Pada tutorial sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara untuk menghandle form menggunakan state secara lokal, di mana kita sudah menyimpan seluruh value dari form, kemudian kita sudah menyiapkannya ketika kita hit button daftar. Semua isi dari form sudah kita tangkap dan siap kita masukkan ke dalam REST API. Kali ini kita akan mencoba pendekatan lain, di mana state secara lokal itu akan kita coba pindahkan ke dalam Redux secara global, di mana nanti per masing-masing Redux akan saya simpan di dalam masing-masing page, sehingga akan mudah di-manage-nya. Nah, kita akan coba bandingkan lebih mudah mana untuk mengerjakan handling form, apakah menggunakan state secara lokal atau menggunakan Redux. Baik, sehingga tutorial kali ini kita akan concern kepada bagaimana menginstal Redux, bagaimana setup-nya di dalam suatu project, kemudian bagaimana mengimplementasikannya ke dalam halaman yang kita miliki. Baik, langsung saja kita masuk ke codingan kita di sini. Kalau kita lihat sudah dibuka. Kita close dulu. Kemudian emulator sudah kita buka dan kita cek di terminal. Kalau kita lihat masih berwarna kuning, berarti codingan yang kemarin belum kita simpan. Kita simpan dulu. Baik, proses commit kerjaan kita ke repositori sudah selesai. Kita akan jalankan server kita. Kemudian kita running di emulator. Baik, proses instalasi sudah berjalan dan kita dilihat di sini halaman register pun sudah ready. Seperti yang kita lihat di sini, kita langsung mengarahkan ke halaman register untuk memudahkan proses development. Tidak lupa kita juga akan menyiapkan React Native Debugger. Nah, karena dengan React Native Debugger ini kita bisa mudah untuk melihat konsol yang kita lakukan di aplikasi kita. Kita akan buka halaman register. Nah, kalau kita lihat di sini, memang prosesnya masih pendek ya. Kita menambahkan beberapa tambahan, yaitu ada state, kemudian ada function, beberapa function. Memang tidak terlalu panjang, cenderung masih sangat sedikit, sehingga tidak terlalu mengganggu codingan kita, karena memang formnya pun masih sangat pendek. Tapi bisa kita bayangkan kalau nanti apps-nya sudah sangat kompleks, dan di situ terjadi banyak interaksi. Nah, ini kan bisa sangat panjang sekali, sehingga kontennya tidak lagi menjadi rapi seperti yang kita harapkan atau terlalu banyak codingan yang kita baca. Nah, di sini kita akan mencoba teknik lain, yaitu menggunakan Redux sebagai state management secara globalnya. Meskipun secara fungsi Redux itu bisa kita pakai hanya untuk keperluan kalau dipakai secara global baru kita pakai Redux. Namun fungsi lain daripada Redux juga bisa memanage semua state di dalamnya. Sehingga kita bisa menggunakan Redux itu untuk memaksimalkan sisi codingan supaya lebih rapi. Nah, kita akan coba install Redux. Di sini yang pertama kita lakukan adalah, mungkin kita perlu membuka dokumentasi Redux supaya rekan-rekan tahu dari mana saja kita membuka Redux. Nah, ini untuk library khusus Redux-nya sendiri. Sebenarnya Redux itu bisa digunakan di mana saja, tidak hanya di React. Dia bisa digunakan di Angular, project JavaScript secara global, Vue, itu bisa menggunakan Redux. Namun, spesifik untuk terkoneksi antara Redux ke React, ada juga library tambahan yaitu React Redux. Nah, disinilah spesifik library yang untuk menyambungkan Redux dengan React. Nah, dua-duanya kita akan gunakan. Rekan-rekan bisa menggunakan Quick Start untuk React Redux dan juga bisa menggunakan Getting Started untuk Redux. Yang perlu kita lakukan hanya mengcopy penginstalannya yarn add Redux karena kita menggunakan yarn. Kita masukkan dulu Redux-nya. Yang kedua kita masukkan React Redux-nya. Kita menggunakan yarn. Tambahkan. Selanjutnya kita baca dokumentasi dari React Redux karena inilah yang banyak kita gunakan sebagai penghubung antara Redux ke React kita atau project React kita. Konsepnya sangat sederhana, di mana kita hanya menyediakan provider
Provider itu sebagai bungkus dari semua apps kita, supaya semua apps bisa kita handle state manajemennya. Kemudian dari provider itu kita akan memerlukan store atau state secara global. Kita sebutnya store. Nah, store ini adalah tempat menyimpan state kita secara global. Nah, nanti kita akan masuk ke basic tutorialnya, cara penggunaan connect-nya, kemudian nanti cara setup store-nya seperti apa. Baik, di sini kita sudah selesai untuk menginstal Redux-nya. Kita akan masuk ke basic tutorial. Apa saja yang perlu kita lakukan? Pertama, kita akan setup providernya terlebih dahulu. Nah, kalau kita lihat apps kita itu global pertamanya ada di index di sini. Nah, kita bisa saja membungkus providernya di sini. Namun, saya harapkan indeks di sini selalu kelihatan lebih tipis sehingga saya tidak akan masang provider di sini. Nah, saya akan memasang provider di komponen paling pertama yaitu app. Nah, app itu di sini. Nah, kalau kemarin kita membungkusnya dengan navigation container, nah sekarang saya akan membungkus dia dengan provider. Kemudian akan kita gunakan sebagai bungkus dari apps kita. Nah, setelah kita bungkus, kita akan memerlukan yang namanya store. Store itu adalah state kita yang kita gunakan secara global. Nah, gimana kita cara mendefine sebuah store? Nah, provider ini kita akan memerlukan yang namanya store. Store ini seperti yang saya bilang tadi di awal bahwa store ini adalah state kita secara global. Nah, bagaimana cara membuat store? Nah, store ini kita akan buat di dalam sebuah folder. Nah, kita rapihkan ya. Jadi di dalam src ini atau source ini kita akan buat folder yang namanya Redux. Nah, disinilah semua setup dari Redux kita buat. Nah, file pertama yang kita buat adalah index tentunya. Di dalam indeks ini kita akan buat folder lagi, atau mungkin nggak usah folder ya, karena cukup simple, kita buat file saja, nama store.js. Kita buat sebuah variabel bernama store, sederhananya. Kemudian kita akan membuat create store namanya. Yang mana create store itu diimport dari Redux. Nah, disinilah kita akan memerlukan reducer. Nah, reducer ini akan kita simpan di sini. Sementara seperti ini dulu, kemudian kita export default store. Nah, sudah jadi untuk store kita. Namun store kita di sini masih memerlukan sebuah reducer. Nah, sekarang gimana cara untuk membuat reducer? Kita akan buat reducer di file reducer. Caranya, kita akan buat reducer.js. Kita buat const reducer. Nah, reducer di sini sebenarnya adalah sebuah function yang mana function ini akan mereturn sebuah state. Nah, state itu adalah parameter di sini ada state dan juga action. Nah, default dari reducer sebenarnya hanya seperti ini. Namun nanti ke depan kita akan mempelajari combine reducer di mana kita membuat banyak reducer dari per masing-masing halaman, kemudian kita kumpulkan di satu tempat bernama reducer. Kita akan bikin simple dulu seperti ini. Nah, kita akan membuat initial state. Nah, ini sama seperti kita membuat state awal. Katakan saya membuat initial state bernama name, Prawito Hudoro. Nah, kita buat setup awal. Kemudian state sama dengan initial state. Artinya, kalau state ini belum punya nilai, saya akan menggunakan nilai awal yaitu initial state. Yang mana isinya adalah sebuah objek, ada name di dalamnya. Nah, kemudian state ini kita return sebagai reducer. Kemudian kita export default reducer ini. Nah, reducer inilah kita akan pakai di store yang kita miliki di sini. Nah, kita akan import reducer yang kita punya. Nah, kita import dari reducer kita. Nah, sekarang sudah lengkap nih untuk membuat sebuah store
di mana kita sudah memiliki reducer. Masih state-nya masih sedikit, masih 1. Jadi saya belum menggunakan combine reducer. Kemudian, nah store ini akan kita pakailah di provider yang kita punya. Nah, di sini kita masukkan store yang kita miliki, biar dia bisa import otomatis. Nah, seperti ini. Store ini akan diimport, saya mau semuanya diimport dari Redux. Nah, jadi saya akan kumpulkan dulu di sini. Import store from store, kemudian kita export sebagai objek sebuah store-nya. Nah, kita save, kemudian kita panggilnya tidak seperti ini, import store from Redux _store kepanjangan. Saya akan remove sampai Redux. Gantinya kita buat menjadi sebuah objek. Baik, sudah kita simpan dan tetap normal ya, tidak ada error. Kemudian kita sudah memiliki store nih. Nah, sekarang store ini akan kita pakai di dalam halaman register. Nah, caranya adalah kita masuk ke halaman register. Nah, kalau kita lihat, kalau dulu kita menggunakan kelas komponen, kita bisa menggunakan connect di sini. Namun karena kita menggunakan functional komponen, kita perlu menggunakan hooks di dalam pemanggilan store yang kita ingin panggil. Caranya adalah kita akan menggunakan yang namanya use selector. Nah, yang akan dipanggil dari React Redux. Nah, use selector ini kita menggunakan 2 parameter. Yang pertama itu state yang akan kita panggil, yaitu state global yang sudah kita buat tadi. Nah, state ini berupa function. Seperti ini. Nah, function ini harus mereturn sebuah objek. Nah, objek di sini maksudnya adalah kita akan panggil state yang kita buat tadi di depan, yaitu di store ini. Store ini kan sudah menjadi sebuah state. Nah, yang dibuat di reducer ini nih. Jadilah sebuah state. Nah, kemudian kita akan return nih state-nya seperti ini. Nah, sehingga jadilah use selector. Nah, kita buat sebuah konstanta bernama, katakan saya mau membuat, karena saya baru membuat satu state-nya, kita buat aja global state seperti ini. Use selector state, kemudian kita return state-nya secara langsung karena state-nya baru 1. Kita simpan dulu. Nah, kemudian kita akan pakai nih global state-nya. Katakan mohon mengisi data dari proses daftar Anda. Nah, kita tambahkan di sini. Global state dot. Nah, dot apa? Kita kan sudah membuat di sini di reducer itu ada name. Kalau hanya state aja kan masih berupa objek. Isinya ada name di dalamnya. Kita panggil global state dot name. Kita simpan. Nah, muncullah Prawito Hudoro. Karena kita sudah manggil state secara global, kemudian dapatlah state-nya, state global kita, dan di dalamnya ada name. Berarti kita panggil global state.name.